Selamat datang dan mendengarkan novel yang berjudul My Baby CEO, keluaran Mangatun, dengan autor Mayafa. Bab 5. Dia hamil. Selama sebulan ini, saya sudah mulai perlahan menerima kenyataan bahwa dirinya sudah tidak suci lagi. Seberat apa kenyataan yang dia terima, dia mencoba untuk bangkit dari keterpurukan. Hidupnya pun sudah berjalan seperti biasanya. Di kantor pun pekerjaan dikerjakan dengan baik oleh dia. Saya mengerjap saat dering alarm terdengar. Mengganggu mimpi indahnya. Meraih ponselnya, saya mematikan alarm yang sudah berbunyi dari tadi. Rasanya kepalanya berdenyut saat mendengar alarm yang berbunyi. Minta segera sang pemilik bangun. Menyibak selimutnya, saya bangkit dari tidurnya. Tapi baru saja saya mencoba bangkit, kepalanya terasa sangat berat. Kenapa aku pusing sekali? Saya seraya memegang kepalanya. Saya yang merasa punya tanggung jawab di kantornya, berusaha menahan sakit kepalanya. Dia tidak mau harus izin hanya karena sakit kepala. Berlalu ke kamar mandi, saya bersiap untuk ke kantor. Setelah rapi, saya menuju dapurnya, mengambil roti tawar untuk sarapan. Mengolesi 2 roti tawar dengan selai coklat. Saya memasukkan ke mulut setelahnya. Lidahnya yang tiba-tiba pahit membuatnya sulit untuk menelannya. Akhirnya saya memilih menghentikan aktivitas sarapannya dan bersiap untuk berangkat. Dengan berdesak-desakan di dalam bus, saya menembus kerumunan orang yang sama-sama ingin berangkat bekerja. Di dalam bus, saya merasakan kepalanya semakin pusing. Ditambah aroma parfum dan asap kendaraan membuat perutnya bergejolak. Saya benar-benar berusaha untuk menahan semua yang dirasakannya. Sampai saat bus sampai di halte dekat kantornya. Dengan membelah orang-orang yang berhimpitan, saya keluar dari bus. Saat keluar dari bus, perutnya semakin bergejolak. Saya merasakan perutnya seakan ingin mengeluarkan isinya. Melihat ke kanan dan ke kiri, saya mencari tempat yang tepat untuk dia memuntahkan isi perutnya. Mata saya melihat ada selokan kecil dan akhirnya dia memutuskan untuk memuntahkan isi perutnya di sana. Saat saya mencoba memuntahkan isi perut, tidak ada yang keluar dari perutnya. Karena memang dirinya tadi menghentikan sarapannya. Tapi gejolak di perutnya tak berhenti membuat dirinya ingin muntah. Saat saya sibuk mencoba memuntahkan isi perutnya, ada tangan yang memijak tengkuknya. Mencoba membantunya melegakan dirinya yang muntah. Saya menoleh saat merasakan ada yang memegang tengkuknya. Dan saat dia menoleh, dia melihat Reganlah yang memijat tengkuknya. Tapi karena perutnya masih begitu bergejolak, dia menghiraukan kehadiran Regan dan fokus pada dirinya. Saya yang sudah merasakan kelegaan dalam perutnya, menegakkan tubuhnya. "Minumlah," ucap Regan menyodorkan sebotol air mineral pada saya. Saya yang merasakan tenggorokannya yang terasa kering, menerima botol air mineral dari Regan. Membuka tutup botolnya, saya meminumnya. Air yang mengaliri tenggorokannya memberikan kelegaan. "Terima kasih, Pak." Saya menyudahi kegiatan minumnya dan berterima kasih. "Apa kamu sakit hingga membuatmu muntah di pinggir jalan seperti ini?" Regan yang melintas di halte bus di dekat kantornya melihat dari kejauhan saya yang sedang muntah. Regan langsung meminta supir untuk berhenti di tempat di mana saya sedang muntah dengan membawa botol air mineral.
Regan menghampiri Shea. Melihat Shea yang muntah membuat tangan Regan dengan sendirinya mengarah pada tengkuk Shea. Regan berharap apa yang dilakukan bisa membuat kelegaan pada Shea. Mungkin karena saya tadi belum sarapan aja, Pak. Jadi asam lambung saya naik. Jelas Shea pada Regan. Regan yang mendengar penjelasan Shea masih menatap tidak percaya. Baiklah kalau begitu kamu pulang aja. Tidak, Pak. Ini udah lebih baik. Ucap Shea. Baiklah, tapi ikutlah saya ke kantor dengan menaiki mobil. Regan yang melihat wajah pucat dari Shea merasa tidak tega melihat wanita di hadapannya ini untuk berjalan dari halte ke kantor. Shea yang mendapat tawaran pun akhirnya menerima dengan mengekor di belakang Regan masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Shea merasa sangat tidak enak dengan Regan. Rasanya dia malu sekali saat atasannya itu menemukannya sedang muntah di pinggir jalan. Di dalam mobil, Regan masih memikirkan apa yang terjadi pada Shea. Pikirannya menduga-duga apa yang terjadi. Mengingat dengan sebulan ini Shea nampak berubah. Dari awal dia bekerja. Dan entah kenapa terlintas kejadian tadi pagi dengan Sally. Yang juga sama-sama muntah. Regan mengerjap saat mendengar suara Sally yang sedang muntah di kamar mandi. Regan pun langsung membuka matanya sempurna. Dan langsung menyibak selimutnya, berlalu ke kamar mandi. Regan melihat Sally sedang muntah. Kamu kenapa sayang? Tanya Regan pada Sally. Tangan Regan langsung memijat tengkuk Sally, agar istrinya itu bisa mengeluarkan isi perutnya. Aku baik-baik saja, ucap Sally yang menegakkan tubuhnya setelah dirinya selesai muntah. Regan menautkan kedua alisnya. Tegas. Sampai muntah seperti ini, kamu bilang tidak apa-apa? Tanya Regan yang tidak terima. Sally yang melihat suaminya kesal tersenyum manis pada Regan. Dia tahu betul bahwa suaminya ini sangat khawatir padanya. Kenapa kamu malah tersenyum? Regan yang panik, malah mendapat jawab senyum dari istrinya. Aku akan memberitahumu. Ucap Sally seraya menarik lembut tangan Regan keluar dari kamar mandi. Sally melangkah menuju ke nakas dan mengambil sesuatu di sana. Dia langsung memberikan pada Regan. Apa ini? Tanya Regan saat melihat amplop coklat. Di sampul depan terdapat keterangan dari rumah sakit. Pikirannya melayang jauh, menduga hal-hal buruk yang terjadi pada istrinya. Regan langsung membuka amplop yang diberikan oleh Sally. Mata Regan membulat saat membaca keterangan dalam kertas hasil pemeriksaan. Kamu hamil? Tanya Regan memastikan. Iya, aku hamil. Ucap Sally diiringi senyum. Regan langsung memeluk istrinya. Dia benar-benar tidak menyangka mendapat kabar bahwa istrinya tengah hamil. Penantiannya selama 2 tahun akhirnya membuahkan manis saat mendengar istrinya hamil. Kenapa kamu tidak mengajakku ke dokter? Tanya Regan yang melepas pelukannya. Aku hanya tidak mau membuatmu kecewa. Regan menyadari bahwa dirinya dan Sally sudah sangat sering mengecek kandungan dan mencoba tes kehamilan. Tapi ternyata hasilnya selalu saja nihil. Aku tidak pernah kecewa. Ucap Regan kembali memeluk Sally. Aku sudah mengundang semua keluarga untuk makan malam. Dan aku mau mengumumkan nanti bersamamu. Baiklah, lakukan apa yang membuatmu senang. Bagi Regan, kebahagiaan istrinya adalah hal utama dalam hidupnya. Pak, sudah sampai. Regan yang sedang berada dalam pikirannya terperanjat saat Shea memanggilnya. Oh, iya. Regan langsung turun dari mobilnya. Regan dan Shea pun masuk ke dalam kantor. Shea yang kebetulan bersama dengan Regan akhirnya ikut masuk ke dalam lift khusus milik Regan. Biasanya Shea akan naik lift khusus milik Regan saat bersama dengan Regan.
karena selebihnya dia akan naik lift khusus karyawan. Sally mengundangmu untuk makan malam, untuk merayakan kehamilannya. Tanpa menoleh, Regan memberitahu kepada Shea. Shea yang mendengar ucapan Regan menebak itu untuk dirinya, karena lift hanya berisikan dirinya dan Regan saja. Baik Pak, saya akan datang. Kamu pergi bersama saya nanti. Jadi kamu bisa tunggu saya. Bersamaan dengan ucapan Regan, pintu lift terbuka, dan Regan keluar dari lift, tanpa menunggu jawaban Shea. Shea sudah sangat biasa melihat sikap dingin dari Regan. Baginya sudah makanan sehari-hari, jika Regan akan berlalu begitu saja sebelum dirinya menjawab. Melangkah keluar lift, Shea menuju ke meja kerjanya, menyalakan laptopnya. Shea mulai kegiatannya. Saat jam kerja berakhir, Regan keluar dari ruangannya. Shea yang sudah menunggu Regan langsung berdiri saat melihat Regan keluar dari ruangannya, melangkah ke arah lift. Shea mengekor di belakang Regan. Sebenarnya Shea ingin sekali tidak datang ke undangan yang diberikan oleh Regan dan Sally. Karena dari tadi pagi, pusing di kepalanya belum hilang. Ditambah lagi saat jam istirahat, dirinya masih muntah. Dan tidak bisa makan sama sekali. Tapi mengingat undangan ini adalah undangan dari atasannya, tidak mungkin dirinya menolak. Dalam hatinya dia berharap bahwa dirinya bisa kuat sampai nanti acara selesai. Sesampainya di rumah Regan dan Sally, Shea merasa sangat lega. Entah kenapa Shea selalu takut berada dalam satu mobil dengan Regan. Sikap dingin Regan membuatnya membeku seketika. Saat keluar dari mobil, Shea melihat sudah nampak Sally di depan pintu menyambut kedatangan suaminya. Shea, akhirnya kamu datang, ucap Sally saat melihat Shea. Iya kak, terima kasih undangannya. Iya, aku senang kamu mau datang, ucap Sally. Sayang, ucap Sally seraya mendekat pada Regan. Regan yang dari tadi diam menunggu istrinya selesai menyapa Shea. Melihat istrinya mendekat, Regan mencium pucuk rambut Sally. Aku pikir kamu lupa menyapa aku. Rajuk Regan, disertai tawa kecil. Maaf, aku terlalu senang saat Shea datang. Shea yang melihat sikap Regan yang berubah lembut di hadapan Sally, merasa perbedaan yang sangat drastis. Shea tahu pasti bahwa Regan di kantor sangat dingin, tapi saat bersama istrinya dia berubah hangat. Ayo masuk. Sally menarik lembut tangan Shea untuk masuk ke dalam rumah. Sedangkan Regan berlalu ke kamarnya, meninggalkan Sally dan Shea berdua. Apa kamu mau membantuku membuat puding? Tanya Sally pada Shea. Boleh kak, ayo. Shea menerima ajakan dari Sally. Shea mengikuti Sally menuju ke dapur untuk membuat puding. Shea langsung membantu Sally membuat puding coklat. Sepanjang memasak puding, kepala Shea terasa sangat pusing. Tapi dia berusaha untuk menahannya. Selesai, tinggal menunggu dingin, ucap Sally pada Shea. Saat Sally melihat Shea, wajah Shea begitu pucat. Shea, apa kamu sakit? Tanya Sally. Belum sempat Shea menjawab, tubuh Shea langsung terjatuh dan pingsan. Sally yang melihat Shea pingsan langsung memanggil Regan. Regan yang memang baru saja mandi dan berniat keluar dari kamar kaget saat mendengar teriakan Sally. Dengan berlari, Regan menuju ke dapur. Mata Regan membulat saat melihat Shea tergeletak di lantai dapur. Kenapa Shea sayang? Tanya Regan. Aku tidak tahu. Tadi baru saja aku bertanya kenapa wajahnya pucat. Tapi belum sempat dia menjawab, dia udah pingsan. Jelas Sally. Regan yang mendengar ucapan dari Sally langsung menangkuk tubuh Shea dan membawanya dalam gendongannya. Regan langsung membawa Shea ke dalam kamar tamu. Sesampainya di kamar tamu, Regan meletakkan tubuh Shea di atas tempat tidur. Regan memperhatikan wajah pucat Shea. Seketika rasa bersalah melingkupi hati Regan. Padahal tadi pagi dia udah tahu dengan jelas bahwa Shea sedang sakit, tapi dirinya malah mengundangnya ke rumah.
Aku akan menghubungi Erik, ucap Regan pada Sally. Sally langsung mengangguk dan menunggu Shea di tempat tidur. Regan pun langsung keluar dari kamar dan menghubungi sepupunya yang seorang dokter. Selang beberapa saat, Erik sampai ke rumah Regan. "Kenapa kamu panik menanyakan aku di mana?" tanya Erik yang baru saja datang. Erik yang sedang dalam perjalanan ke rumah Regan untuk datang ke acara yang diadakan oleh Regan dan Sally tiba-tiba dihubungi oleh Regan. Regan yang nampak panik menanyakan di mana posisi Erik. "Sekretarisku jatuh pingsan di rumah." Erik yang mendengar bahwa sekretarisnya Regan lah yang sakit sedikit tertawa. "Aku pikir kamu hanya akan panik saat Sally yang sakit, ternyata dirimu bisa panik juga untuk orang lain." Erik tahu betul bahwa sepupunya ini adalah tipe yang dingin dengan orang lain, dan hanya pada istrinya Regan terlihat hangat. "Diam dan masuklah, dia pingsan di rumahku dan wajar aku panik." Regan yang tidak suka langsung memerintahkan Erik untuk segera masuk dan memeriksa Shea. Erik pun melangkah mengikuti Regan masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Regan. Saat sampai di dalam kamar, Erik melihat Sally di dalam kamar bersama seorang wanita berada di tempat tidur. "Hai kakak ipar," sapa Erik. "Hai Erik," balas Sally. "Sudah jangan berbasa-basi, cepat periksa dia," ucap Regan dengan dingin pada Erik. Erik hanya diam tak menjawab ucapan Regan. Dia langsung berlalu untuk memeriksa wanita di atas tempat tidur. Saat Erik sedang memeriksa Shea, pintu kamar terdengar diketuk. Regan, Sally, dan Erik pun menoleh ke arah pintu. "Bu, di depan sudah ada beberapa tamu dan mereka menanyakan ibu," ucap asisten rumah tangga. "Baiklah, aku akan segera ke sana," ucap Sally. Sally pun langsung beralih pada Regan. "Aku akan menemui mereka, kamu tunggulah Shea hingga siuman," ucap Sally, dan Regan pun mengangguk. Sally melangkah keluar dari kamar tamu dan menemui tamu-tamunya. "Kenapa lama sekali kamu memeriksanya?" tanya Regan yang beralih ke Erik. "Kamu cerewet sekali," ucap Erik. "Aku juga sedang memeriksanya." Regan hanya mendesis kesal saat mendengar ucapannya. "Apa kamu tahu kapan dia terakhir datang bulan?" Tiba-tiba Erik menanyakan itu pada Regan. Mata Regan langsung membulat saat mendengar pertanyaan dari Erik. "Apa kamu gila menanyakan hal itu padaku?" Ucapannya kesal. "Aku mana tahu?" Erik langsung tertawa. "Aku pikir dirimu tahu." "Kenapa kamu menanyakan hal itu?" Regan merasa penasaran dengan pertanyaan dari Erik. "Aku hanya menduga bahwa dia hamil." "Apa? Hamil?" tanya Regan memperjelas. "Diagnosa pertamaku mengatakan bahwa dia sedang hamil. Tapi aku akan mengeceknya dahulu. Aku akan mengambil sampel darahnya dan mencoba untuk dicek." Regan membeku mendengar ucapan Erik. Setahu dirinya Shea belum memiliki kekasih. "Lakukan tugasmu untuk memastikan bahwa dia benar-benar hamil." "Baiklah." Erik langsung mengambil sampel darah milik Shea dan berlalu untuk mengeceknya. Regan masih diam melihat wajah Shea. Ada banyak pertanyaan dalam hati Regan. Bagaimana bisa Shea hamil sedangkan dirinya mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekasih? "Sayang," panggil Sally baru saja masuk ke dalam kamar. "Erik pergi kemana?" tanya Sally. "Dia ingin memeriksa sampel darah Shea," ucap Regan. "Ada apa kamu kemari?" Regan mengulurkan tangan untuk merengkuh tubuh Sally. "Mama dan Papa sudah datang, sebaiknya kita keluar. Aku udah meminta asisten rumah tangga untuk menunggu Shea." "Baiklah." Regan melangkah meninggalkan Shea setelah mendengar ucapan Sally. Para pendengar semua, episode ini telah selesai. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.